Sudah berapa kali kamu mendengar hal seperti ini dalam beberapa hari terakhir? Perang Iran adalah kegagalan strategis bagi Amerika Serikat. Selama berabad-abad, Selat Hormuz tetap terbuka untuk semua orang. Prinsip kebebasan navigasi berlaku, memastikan bahwa perdagangan dapat melewati selat tanpa masalah. Namun dengan memulai Perang Iran, Amerika Serikat mengajarkan kepada pemimpin tertinggi, ya, saya rasa pemimpin tertinggi ini, atau mungkin juga bukan. Bagaimanapun, dengan memulai Perang Iran, Amerika Serikat mengajarkan kepada siapapun yang berkuasa di Iran bahwa Selat Hormuz adalah alat pemaksaan. Dengan hanya mengancam akan meledakkan kapal tanker yang lewat, Iran secara de facto bisa menutup selat tersebut. Harga minyak akan langsung melonjak. Seluruh perekonomian akan berisiko mengalami resesi jangka panjang. Dunia akan tunduk pada setiap ancaman Iran, atau setidaknya sebagian besar ancaman, karena takut Iran akan mengulangi proses ini. Jin sudah keluar dari botol dan tidak ada cara untuk memasukkannya kembali. Sekarang, saya tidak bisa mengatakan bahwa Perang Iran adalah ide yang baik. Menjawab pertanyaan itu akan membutuhkan pengetahuan yang pasti tentang seberapa banyak material dan infrastruktur produksi Iran yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Itu akan membutuhkan pengetahuan. Seberapa cepat Iran dapat membangun kembali aset-aset tersebut. Itu akan mengharuskan kita mengetahui apakah peningkatan tekad dari pemimpin baru, siapapun itu, lebih dari sekedar diimbangi oleh kehancuran itu. Itu akan mengharuskan kita mengetahui berapa persen dari persediaan Amerika Serikat yang habis selama perang. Itu akan mengharuskan kita mengetahui seberapa cepat Amerika Serikat dapat menyisinya kembali. Itu akan mengharuskan kita mengetahui jadwal Beijing untuk menginvasi Taiwan. Saya rasa kita semua sudah punya pendapat awal tentang masing-masing hal ini. Sayangnya, untuk mendapatkan jawaban yang baik atas salah satunya, kita membutuhkan akses ke informasi rahasia dan pengetahuan tentang masa depan. Bahkan untuk mulai mencoba mengurai salah satunya saja akan memakan waktu 15 menit. Jadi hari ini kita akan mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan itu dan beralih ke pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Seberapa besar kerugian dunia akibat Iran menyadari betapa besar dampak menutup Selat Hormuz? Dan jawabannya pada dasarnya adalah tidak ada apa-apa. Ya, banyak energi yang terbuang sia-sia untuk memperdebatkan kebalikannya. Tapi ada dua masalah mendasar dengan teori itu. Satu adalah kekeliruan pengetahuan, dan yang lainnya adalah penyamaan konflik khusus ini dengan konflik di masa depan, di mana Iran secara aktif mencoba memaksa pihak lain. Memahami kedua poin ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gambaran strategis yang lebih besar di kawasan tersebut. Jadi, itulah yang akan kita bahas hari ini. Mari kita mulai dengan kekeliruan dalam berpikir. Dan tampaknya kita terus menemui masalah ini dengan cara-cara baru dan menarik, jadi kita perlu memberi nama untuk itu. Mari kita sebut ini sebagai kekeliruan amatir. Kekeliruan amatir muncul ketika seseorang mempelajari sebuah fakta, seringkali melalui pengamatan, dan menganggap bahwa para ahli sebelumnya tidak menyadarinya. Padahal, para ahli sebenarnya sudah sangat mengetahuinya, meskipun mereka belum pernah mengamatinya secara langsung sebelumnya. Versi dari hal ini yang baru-baru ini kita temui adalah di ranah nuklir. Ingat gagasan bahwa beberapa tahun terakhir peperangan telah menunjukkan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk menjamin kelangsungan hidup negara Anda? Dan dengan demikian, lebih banyak negara akan berusaha untuk berlomba membangun senjata nuklir. Tidak akan ada lagi yang mengulangi kesalahan ala Ukraina atau kesalahan ala Iran? Sebenarnya, orang-orang yang bekerja di bidang keamanan nasional, khususnya mereka yang memutuskan apakah akan membangun senjata nuklir, sudah tahu bahwa memang beginilah cara kerjanya. Jadi, peristiwa-peristiwa terbaru tidak terlalu berpengaruh pada keputusan mereka. Apa yang baru saja ditemukan oleh para amatir sebenarnya sudah diperhitungkan dalam keputusan para ahli. Negara-negara yang saat ini tidak membangun senjata nuklir memilih jalur itu karena biayanya tidak sebanding dengan keuntungannya. Mereka mungkin menghitung ulang manfaatnya secara berkala, tetapi rumus mereka tidak akan tiba-tiba berubah tahun ini untuk menambahkan kolom bahwa senjata nuklir bagus untuk mencegah serangan pemenggalan kepemimpinan. Kolom itu memang selalu ada. Ya, memang luar biasa apa saja yang diketahui para ahli tanpa harus mengamati sesuatu secara langsung. Mungkin sebagai contoh yang lebih mudah, kita tidak perlu melihat seseorang membuka pakaian bertekanannya saat melakukan aktivitas di luar wahana di sisi gelap bulan untuk tahu bahwa itu adalah ide yang buruk. Kita tidak perlu Taiwan menghancurkan semua pabrik semikonduktornya untuk tahu bahwa itu akan memicu kehancuran ekonomi global. Kita tidak perlu mengirim seseorang bepergian dengan kecepatan sekitar 92% kecepatan cahaya ke bintang Tau Ce
Untuk tahu bahwa astronot itu akan sampai di sana dalam waktu sekitar 4 tahun menurut sudut pandangnya, tapi 13 tahun bagi kita yang santai di bumi. Dan kita tidak perlu melihat Selat Hormuz ditutup untuk tahu bahwa itu akan menyebabkan segala macam kekacauan di dunia. Sebenarnya ada ketidakkonsistenan menarik dalam narasi publik yang umum tentang perang. Anda akan mendapatkan satu paragraf tentang bagaimana semua orang yang masih hidup tahu bahwa menutup Selat Hormuz adalah skenario mimpi buruk. Seringkali disertai komentar bahwa Gedung Putih adalah satu-satunya pengecualian. Lalu, satu paragraf kemudian, topiknya akan membahas bahwa Iran telah belajar bagaimana menutup selat adalah alat yang berharga. Dan sekarang, kita terjebak di realitas baru yang ganjil ini. Ya, tidak bisa keduanya sekaligus. Entah itu sudah jelas bagi semua orang, termasuk dan terutama Iran, atau kita semua hanyalah sekelompok orang bodoh yang tidak menyadari apa-apa. Saya tahu saya sedang berbicara pada orang-orang yang sepemikiran di sini. Dengan menjalin hubungan parasosial dengan orang-orang yang senang belajar, betapa kacaunya kita sebagai spesies. Tapi memang itu sudah jelas bagi semua orang. Dan semua orang itu termasuk orang-orang yang bermain di balik layar di Teheran. Dan bahkan bagi para pembuat kebijakan yang sama sekali menolak menggunakan teori untuk memproyeksikan seberapa efektif strategi koersif, Anda hanya perlu melihat ke sisi lain Semenanjung Arab untuk melihat masalahnya secara langsung. Hanya sekitar 2,5 tahun yang lalu, Houthi, yang mungkin bisa disebut sebagai aktor mirip negara, membekukan pengiriman melalui Selat Bab el-Mandab dengan membajak sebuah kapal dan mengancam akan melakukan lebih banyak lagi. Tidak perlu seruangan penuh Doktor Pentagon untuk memahami bahwa jika sebuah kelompok militan yang diagung-agungkan dan bergantung pada Iran untuk persenjataan mampu menghentikan pengiriman, maka Iran sendiri tentu bisa dengan mudah melakukan hal yang sama. Ada alasan mengapa kita secara kolektif menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai opsi nuklir. Tidak ada dari kita yang seharusnya terkejut bahwa menutup selat itu akan membawa konsekuensi besar bagi dunia secara keseluruhan. Singkatnya, Iran selalu mampu menutup Selat Hormuz. Tidak ada seorang pun di Teheran yang tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang itu pada tanggal 28 Februari dan sejak saat itu mencoba mencari cara untuk menerapkannya dalam berbagai kondisi baru. Sebaliknya, para perencana militer Iran hanya membuka kembali buku pedoman itu, dan buku itu akan kembali kerak setelah perang ini berakhir. Itu adalah buku pedoman yang mungkin suatu saat akan diambil lagi oleh Iran dari Irak. Tetapi buku itu hanya akan tetap berguna dalam kondisi yang terbatas. Sebagai contoh, setengah cerita lainnya adalah bagaimana penutupan Selat Hormuz hanya berhasil karena reaksi publik internasional terhadap perang tersebut. Jika Anda memberitahu konsumen global bahwa besok harga bensin akan naik 25%, saya yakin mereka akan marah kepada pihak yang menyebabkan hal itu. Selain itu, mereka mungkin saja setuju untuk menerapkan tindakan koersif guna memaksa pihak yang bersalah untuk mundur. Nah, saat ini, dunia memandang Amerika Serikat sebagai pihak yang bersalah. Dan di dalam Amerika Serikat, mayoritas pemilih memandang pemerintahan Trump sebagai pihak yang bersalah. Ya, jelas, Iran adalah pihak yang mencegah kapal tanker melewati selat itu. Iran juga merupakan pihak yang menargetkan infrastruktur minyak di negara-negara Arab tetangga. Tapi orang-orang ini melihat garis yang jelas antara Amerika Serikat yang memulai serangan udara dan tindakan balasan setelahnya. Tidak satupun dari mereka mungkin menyukai Iran. Tidak satupun dari mereka mungkin ingin pemimpin tertinggi terus memerintah Iran. Tapi mereka melihat ini sebagai konsekuensi langsung dari tindakan Amerika Serikat, dan karena itu, Gedung Putih yang disalahkan secara politik. Jadi, mari kita bayangkan bahwa semuanya kembali normal, dan kapal tanker kembali melintasi selat tanpa masalah. Tapi kemudian negara lain melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Iran. Mungkin Israel mengambil langkah di Lebanon. Mungkin itu adalah Arab Saudi yang menyerang Houthi. Menurut argumen tersebut, Iran telah belajar bahwa mereka bisa menutup selat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, Iran akan menutup selat untuk mendapatkan keinginannya. Jika perang Iran tidak pernah terjadi, Teheran tidak akan pernah menemukan opsi ini, sehingga hal ini tidak akan menjadi pertimbangan dalam skenario hipotetis ini. Oke, saya menanyakan ini sebagai tanggapan. Bagaimana dunia akan merespons tindakan seperti itu dari Iran? Iran tidak terlibat dalam tindakan awal, tetapi pemimpin tertinggi ikut campur dalam situasi tersebut. Perbedaannya di sini sangat jelas dibandingkan dengan saat ini. Komunitas internasional tidak akan melihat Iran sebagai target, melainkan sebagai provokator.
Sebagai akibatnya, kesabaran internasional terhadap Iran akan hampir nol. Kita sudah melihat prinsip ini diterapkan dalam praktek. Pada masa Perang Iran-Irak dulu, kedua belah pihak sama-sama senang menyerang kapal tanker di dalam teluk. Tapi satu hal yang tidak dicoba Iran adalah menutup selat itu. Meskipun Irak memulai perang dengan menginvasi Iran, pemerintah Iran tahu bahwa dunia luar akan percaya bahwa Iranlah yang memicu aksi tersebut, dan akibatnya intervensi terhadap Iran akan terjadi. Bahkan Irak dengan putus asa mencoba memprovokasi Iran untuk menutup selat itu justru karena hal itu akan menjadi bumerang. Kembali ke masa sekarang, pikirkan apa yang akan terjadi jika sebuah negara yang dekat dengan Barat mulai meledakkan kilang minyak negara lain. Kamu mungkin berharap bahwa responsnya akan berupa kemarahan dan tekanan koersif agar negara itu berhenti. Tapi jika negara itu adalah Ukraina dan Ukraina melakukan itu sebagai respons terhadap invasi Rusia, maka Ukraina mendapat kelonggaran. Bahkan beberapa negara mungkin bahkan membantu Ukraina dalam melancarkan serangan-serangan itu. Fenomena serupa juga akan terjadi di tingkat domestik Amerika Serikat. Perang saat ini sangat tidak populer karena menyebabkan tekanan finansial dan sebagian besar pemilih tidak melihat manfaat yang jelas. Itu adalah cara lain untuk mengulang gagasan bahwa mereka tidak suka harga bensin yang lebih tinggi dan mereka menyalahkan presiden. Jadi, maju 1 atau 2 tahun ke depan dan bayangkan ada sesuatu yang terjadi di dunia yang membuat pemimpin tertinggi marah. Dia menutup selat itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kecaman publik yang sama seperti yang kita lihat terhadap Amerika Serikat sekarang juga diarahkan ke Iran. Bahkan, kemungkinan besar kecaman itu akan lebih kuat mengingat permusuhan yang jauh lebih lama terhadap Republik Islam tersebut. Tak ada lagi batasan. Ketegangan politik yang aneh di pemerintahan Trump yang berusaha menenangkan pasar sambil menghancurkan Iran, kini tidak lagi menjadi pertentangan. Beberapa pilihan aneh yang sama yang diambil Amerika Serikat selama perang, seperti membiarkan minyak Iran melewati selat, kini tidak lagi terjadi. Pulau Kart berubah dari kemungkinan menjadi sebuah keniscayaan. Menutup selat berubah dari permainan kekuasaan sepihak menjadi kehancuran timbal balik yang terjamin. Itulah sebagian alasan mengapa analogi menutup selat sebagai opsi nuklir sangat tepat. Senjata nuklir tidak terlalu berguna untuk melancarkan ancaman ofensif, untuk memaksa lawan mengubah perilaku mereka. Sebaliknya, senjata nuklir sangat efektif sebagai ancaman defensif untuk mencegah lawan melakukan tindakan yang sangat agresif terhadap Anda. Hal lucunya adalah, kita tidak perlu melihat senjata nuklir benar-benar digunakan untuk memahami hal itu. Kita sudah tahu itu, dan hal yang sama juga berlaku untuk Selat Hormuz. Jika kita melihat secara lebih luas, saya rasa orang-orang yang membahas Iran telah belajar tentang kekuatan menutup selat, juga memahami perbedaan antara menggunakan strategi itu sebagai respons defensif dibandingkan sebagai tindakan koersif yang aktif. Jika pengalaman belajar ini benar-benar berarti bahwa Iran akan selamanya mampu menyandera dunia, maka mereka pasti akan mendukung Amerika Serikat dalam upaya mencegah Iran melakukannya secara militer. Alasan mereka tidak melakukannya adalah karena Gedung Putih yang menciptakan krisis ini, dan ada harapan bahwa krisis itu akan hilang begitu Amerika Serikat mundur. Sekarang bagi saya agak menjadi misteri sosiologis mengapa mereka terus membahas seolah-olah Iran baru mengetahui kekuatan ini. Mungkin karena itu terkesan pintar di mata penonton awam. Tapi sebenarnya itu adalah sesat pikir orang awam. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Ada banyak pembicaraan tentang bagaimana kita hidup di dunia baru di mana Iran sekarang menyadari kekuatan yang mereka kuasai melalui selat itu. Namun sebenarnya Iran dan siapapun yang berkepentingan di bidang ini sudah mengetahuinya sejak lama. Dan Iran tidak bisa melakukan penutupan lagi, dan berharap akan melihat ketidakpedulian serta respons internasional yang sama jika Iran yang memulainya. Tapi Anda bisa menantikan penutup standar saya untuk topik ini. 1 hari lagi dengan pertanyaan, ini perang atau bukan? Teruskan keseruannya dengan melihat playlist saya tentang konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan dan subscribe, dan sampai jumpa lain kali. Jaga diri Anda.